Assalamualaikum soleh-solehah, selamat pagi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Simak baik-baik apa yang akan Ustazah sampaikan dan siapkan buku paketnya. Buka halaman 116 ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar IPS tentang kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, SBDP mempraktikkan pola lantai tari daerah, PPKN, sikap pantang menyerah, dan bahasa Indonesia menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Pada awal perjuangan dalam upaya untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini melalui berbagai banyak perang. Nah, pada awal mula perjuangan bangsa Indonesia sering mengalami kegagalan. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan perjuangan mereka yang masih bersifat kedaerahan. Nah, maksudnya bersifat kedaerahan di sini, bangsa Indonesia hanya mau bekerja sama dengan orang-orang yang masih satu daerah. Jadi mereka pada awalnya tidak mau bekerja sama dengan orang yang berlainan daerah. Sehingga akibatnya perjuangan mereka dapat dengan mudah dihalang oleh penjajah. Pada tahun 1908 mulai berdiri organisasi-organisasi modern yang membuat bangsa Indonesia akhirnya semakin sadar akan pentingnya bersatu dalam mencapai kemerdekaan. Banyak diantaranya tokoh-tokoh dalam pendirian organisasi tersebut, misalnya organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, dan masih banyak lagi. Sehingga dari fase pergerakan nasional ini akhirnya pada tahun 1945 kita berhasil mendeklarasikan proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan harus terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Nah, kerjasama ini diwujudkan dalam berbagai pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah. Contohnya pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Ambarawa, dan sebagainya. Nah, para pejuang ini semakin bekerja sama, semakin bersatu untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari daerahnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan oleh para pejuang dengan berlandaskan semangat persatuan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang mempraktikkan pola lantai tari daerah. Nah, setiap tari daerah tentunya memiliki pola lantai yang berbeda. Pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Nah, setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Nah, misalnya saja pola lantai lingkaran pada tari Pakarena, pola lantai lurus pada tari sama, dan masih banyak lagi tari daerah yang menggunakan berbagai macam pola lantai. Nanti kita akan praktek ya salah satu tari daerah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang PPKN, yaitu sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Seperti tadi yang telah kita pelajari, makna nilai persatuan dan kesatuan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan nilai persatuan ini adalah kerjasama. Dalam kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan, kita perlu rela berkorban dan juga sikap pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Perhatikan beberapa gambar berikut. Pada gambar berikut ini menunjukkan sikap pantang menyerah yang dilakukan oleh anak-anak dalam menempuh pendidikan. Kondisi yang sulit, medan yang sulit, jalanan yang sulit tidak membuat mereka menyerah untuk mendapatkan pendidikan. Karena dengan cara itulah mereka bisa menggapai cita-cita mereka.
Nah, mungkin saat ini sikap pantang menyerah kita juga sedang diuji. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa berangkat ke sekolah, namun kita juga jangan menyerah untuk tetap belajar di rumah demi mempertahankan kesehatan dan juga untuk mencapai cita-cita. Nah, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita terapkan adalah contohnya giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Itu merupakan salah satu penerapan pantang menyerah yang bisa kita lakukan ya. Masih banyak lagi contoh sikap pantang menyerah yang bisa kita terapkan. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tentang menulis informasi penting dalam bentuk diagram. Nah, Ustazah ingatkan lagi, menulis informasi penting itu bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Untuk menemukannya kita bisa menggunakan kata tanya tersebut, kemudian membuat pertanyaan dan menuliskan jawabannya dalam bentuk kalimat efektif. Ingat ya, jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat ini harus menggunakan kalimat efektif. Jadi jangan hanya menggunakan satu kata saja, tapi harus lengkap dengan subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Nah, setelah jawabannya kita dapat, maka informasi penting tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk diagram supaya lebih mudah diingat. Sekarang kalian kerjakan tugas Ayo Berlatih halaman 120 yang ini ya. Kerjakan di buku tulis, karena kalau dikerjakan di buku paket tidak akan cukup. Buatlah diagram seperti ini. Kemudian dalam diagram tersebut buat pertanyaan, kemudian jawabannya juga ada di dalam kotak tersebut. Jadi dalam satu kotak itu pertanyaan dan juga jawabannya. Ingat, jawabannya harus berbentuk kalimat efektif. Contoh satu pertanyaan apa? Contohnya, bikin pertanyaannya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan Bandung Lautan Api? Maka jawabannya kalian tulis, Bandung Lautan Api adalah peristiwa peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia yang terjadi di Bandung. Nah, jadi lengkap ya, itu merupakan kalimat efektif. Itu contohnya, sekarang lanjutkan kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kemudian setorkan ke Ustazah. Terima kasih soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.